juta kalau nggak salah. Ya. Kalian kan dapat 12-an juga kan? Nah itu kan harapannya bisa mendapatkan banyak. Nah secara logika kalau misalnya laku, maka hasil dari penyewaan bangunan-bangunan yang dia miliki, yang dia kelola tadi, itu akan bisa nutup biaya sewa. Ya. Nah cuman dia perjanjian dengan yang pemilik tanahnya adalah nanti dia kalau misalnya mau menyewa kembali, ya maka misalnya dengan harga yang sama. Kalau ya pemilik tanahnya nggak mau, maka rumah tadi mau dihancurin sama dia. Ini kenapa? Karena ini kan istilahnya mungkin untung bagi situ dong yang punya tanah ya gitu. Kalau misalnya saya balikin, ya saya nggak boleh memperpanjang lagi kan gitu ya. Saya rugi misalnya gitu. Itu karena jangka waktunya cuma 10 tahun kalau nggak salah. Nah di sini pemerintah sama pihak ketiga ini kan melakukan konsesi, ya perjanjian. Jangka waktunya biasanya kalau untuk BSG atau BKS itu sekitar 30-an tahun. Ya. Kalian bisa lihat ya di LKPP 2019 di situ ada ya terkait dengan aset kemitraan ya di situ ya. Nah ini biasanya dalam jangka waktu 30 tahun ini kan sebetulnya pihak ketiga juga udah untung ya. Pada saat dia bangun kemudian mengelola itu apa biaya untuk membangunnya pasti udah kembali itu. Nah, karena dia udah kembali dan kemudian dapat untung, nah pemerintah sebetulnya juga harus untungnya di mana? Dia cuma punya tanah, diserahkan kepada pihak ketiga, dan kemudian nanti pada saat 30 tahun setelah dibangun, ya setelah digunakan atau dipakai oleh pihak ketiga, diserahkan kepada pemerintah, pemerintah dapat bangunan. Ya, secara logikanya seperti itu ya. Sehingga pada saat diserahkan, ya, misalnya tadi adalah nilai bangunannya masih sisa 20 miliar ya. Maka di sini bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian apabila ya di sini ada mensyaratkan bahwa pemerintah juga harus membayar, maka nanti akan muncul itu ya pengeluaran dari pemerintah, kas dan setara kas. Nah itu tergantung aja ya bagaimana konsesi atau perjanjiannya. Gimana Raja? Kita kira jelas tergambar? Sudah tergambar sih Pak, apalagi tadi ada contoh dari yang Bapak berikan kan Pak, dengan Bapak B. Berarti kalau itu nyata di ceker itu. Ya saya jadi lebih paham sih Pak dengan contoh itu. Berarti untuk yang BGS ini di akhir itu bisa saja nanti ada jurnal pembayaran dari Satker kepada pihak ketiga atau bahkan jurnal pengakuan pendapatan oleh Satker ya Pak? Iya, kalau Tidak. memang misalnya itu secara logika bisa seperti itu. Cuman kalau di dalam PMK 212 terkait jurnal kan nggak ada itu. Ya. Itu paling pemahaman dalam arti praktek ya, best praktisnya lah ya. Dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya secara logika adalah seperti itu. Ya. Kalau memang misalnya ada aset kemitraan ya berupa tanah tadi yang sudah kita serahkan pada dia untuk dibangun ya, maka kita di awal menyerahkan tanah, pada saat akhir kita harusnya mendapatkan tanah plus nilai kemitraan. Nah, di dalam nilai kemitraan tersebut kan tergantung ya dari misalnya tadi antara nilai manfaat ya nilai-nilai aset ya. Misalnya tadi kan Bapak kasih contoh nilainya 50 miliar ya. Sudah disusutkan selama 30 tahun sehingga masih ada sisa 20 miliar. Pada saat diserahkan 20 miliar, apabila tidak ada persyaratan bahwa kita harus menyerahkan uang, maka 20 miliar tadi bisa diakui semuanya sebagai pendapatan. Tetapi apabila ada penyerahan uang misalnya dari 20 miliar kita disuruh bayar 5 miliar ya. Maka kan ada tuh pengeluaran dari kas ya sebesar 5 miliar. Kalau gitu pendapatannya berapa? Hanya ya 20 kurang 5 ya, sebesar 15 ya, maka di situ ada dua yaitu pendapatan sebesar 15 miliar dan 5 miliar adalah kas dan setara kas. Nah sekarang apakah mungkin pihak ketiga juga ada melakukan pembayaran? Nah biasanya pihak ketiga itu ya melakukan pembayaran pada saat di tengah-tengah ya. Sebagai contoh nih misalnya di tengah-tengah perjanjian ya pemerintah juga selain ya aset tersebut digunakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga juga membayar sewa, biaya sewa pendapatan ya. Misalnya kan maka di sini bisa dikenakan tiap tahun misalnya ya. Bisa aja kan tergantung perjanjian. Di sini kan perjanjian antara pihak ketiga dengan kita ya. Yang jelas adalah pemerintah harus mencoba untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini selain B bangun guna serah ya, ada lagi yang BSK. Nah, jika misalnya di sini adalah BSK, biasanya kalau di dalam BSK ini Bapak ada kemarin udah Bapak kasih contoh belum? Yang Pemkot Surabaya. Belum kayaknya Pak.
Oh belum, kalau itu mungkin kelas 1-nya ya. Jadi Bapak tuh tahun kemarin atau tahun sebelumnya itu pernah diminta untuk ngajar Pemkot Surabaya. Nah Bapak itu ngajar di Pemkot Surabaya itu di Gedung Siola namanya kalau nggak salah. Ada mall atau gedung ya dekat Plaza Surabaya, itu namanya Siola. Nah di Gedung Siola itu, ya waktu itu Bapak dengar bahwa itu adalah dulu itu gedung tanahnya milik Pemkot ya. Kemudian dibangun oleh swasta dan habis itu diserahkan oleh swasta kepada Pemkot. Nah, setelah diserahkan di gedung tersebut itu ternyata yang menggunakan itu bukan hanya Pemkot. Jadi gedung tadi itu digunakan sebagian oleh Pemkot, sebagian oleh pihak ketiga. Nah, ini mungkin bisa muncul tadi BS, bangun serah kelola. Jadi pada saat kita itu kalau misalnya mau menggunakan bangunan, misalnya gini, punya tanah dibangun oleh pihak ketiga, kemudian diserahkan kepada kita, tetapi pihak ketiga juga tetap masih bisa menggunakan. Nah ini biasanya bisa dipakai tadi, bangun serah kelola. Dia menyerahkan dulu, ya kita misalnya bayar, tapi kemudian dia menggunakan. Nah ini kan tergantung nanti konsesinya juga. Ya. Di situ kan bisa, istilahnya bisa aja dibayar penuh, bisa juga enggak kan. Ya, tapi tetap kita membayar. Kenapa? Karena itu sebagian kita meminta agar kita bisa menggunakan. Ya. Nah, kalau misalnya digunakan oleh dia seluruhnya, ya mungkin pola yang paling tepat adalah bangun guna serah atau bangun kelola serah, BKS. Kan dia gunakan, kita nggak ikut menggunakan. Tapi kalau misalnya kita mau ikut menggunakan, yang paling tepat adalah pola tadi, bangun serah kelola. Kita menggunakan, dia juga menggunakan. Kalau misalnya hanya mencerahkan dan dia tidak ikut menggunakan, ya kita sistem biasa. Kita minta pada pihak ketiga untuk membangunkan tanah kita punya uang, dibiayai oleh dibangun oleh dia, kita bayar kepada dia. Nah ini sebetulnya PSK sama BKS kalau menurut logika Bapak ini adalah kenapa bisa muncul, karena biasanya pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak memiliki uang yang cukup untuk membangun tanah tersebut. Daripada tanah nganggur, ada yang mau memanfaatkan, ya udah kita lakukan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Secara logika seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih sudah Pak. Gimana Raja, udah jelas? Sudah Pak. Yang lain ada yang mau tanya, silakan kalau masih. Terima kasih ya Pak. Yuk sama-sama. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke Kak, alhamdulillah Mona bisa ya? Udah bisa masuk dia. Makasih Pak. Sama-sama. Nah kita mulai dulu dengan penyajian LKBLU. Ini tadi karena ada kendala ya Mona susah untuk masuk, jadi agak belakang bisa kita untuk membahas materi ya. Nah di sini mungkin Bapak agak cepat aja ya, biar juga bisa menyampaikan materi terkait dengan LKBLU dan juga Sakti ya. Walaupun nanti Sakti hanya sekedar ya pengetahuan kalian ya, karena di situ untuk lebih mematangkan terkait dengan penyusunan laporan keuangan ya. Ya, insya Allah sih kayaknya Sakti nggak masuk dalam UAS ya. Nah, tapi LKBLU ada yang Bapak masukkan di dalam UAS ya. Nah, ini adalah dasar hukum ya terkait dengan sistem akuntansi BLU ya. Nah, di dalam sistem akuntansi BLU ya, dasarnya ya pertama adalah di PSAP 13 ya di sini ya. Yaitu PMK 217 tahun 2015 ya. Jadi kalau PP 71 itu kan sebetulnya PSAP hanya 12 ya, sampai dengan 12, yaitu 12 itu terakhir adalah LO, laporan operasional. Waktu itu BLU belum muncul ya.
Ya nanti akan kalian bisa lihat ya sekuen atau runut ya dari munculnya sistem akuntansi BLU ya. Jadi memang belum masuk hitungan ya karena secara global ya bisa waktu itu disamakan aja dengan satker biasa. Tapi melihat karakteristik untuk BLU memang berbeda dengan satker biasa, ya maka dibuatkan aturan tersendiri. Maka ya kalian juga bisa melihat ya contoh dari penyajian LK yang ada juga di dalam PSAP nomor 1 ya. Nah kemudian tadi ya terkait dengan BLU ya muncul juga yaitu PMK 220 tahun 2016 ya setahun kemudian ya, yaitu tentang sistem akuntansi dan pelaporan Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, berikutnya ternyata di tahun 2017 ya, ini ada perubahan lagi ya, PMK 42 tahun 2017 tentang perubahan atas PMK 220 ya. Jadi dari 2015, 2016, 2017 ya, tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Kenapa berubah ya? Nanti kalian akan lihat ya. Setelah ini ada slide yang menyatakan mengenai penerapan sistem akuntansi BLU baik itu di 2015, 16 dan 17 ya. Kemudian ya, kalian juga kemarin sudah kita sampaikan, yaitu ada PMK 234 tentang perubahan atas PMK 225, yaitu tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Nah, di sini ya, nanti akan kita lihat sekilas ya, satker biasa dengan PKBLU, ya, perbedaannya apa, ya. Kemudian juga satker dengan PKBLU itu, sebagai contoh misalnya laporan keuangannya terdiri dari apa saja ya. Nah, sebagaimana yang satker biasa, maka di LKBLU juga menyusun LRA, LO, LPE, dan neraca. Tetapi selain LO, LRA, LPE, dan neraca, satker PKBLU juga harus menyusun LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian juga selain itu ada laporan arus kas. Nah ini yang membedakan dengan satker biasa. Kalau logika Bapak sih ya, kalau misalnya ya di sini kita menyusun ya laporan di tingkat KL ya, satker KL, Kementerian Negara Lembaga, ya. Kemudian nanti akan dikonsolidasikan dengan BUN, ya, akan menjadi LKPP. Ya. Maka sebetulnya kalau BLU di sini adalah contoh mini ya, contoh mini dari yang satker biasa dan BUN. Ya. Dimana kalau untuk LRA, LO, LPN, neraca, ya, itu nanti akan digabung dengan unit eselon 1 yang membawai dari BLU tersebut. Nah, sedangkan untuk yang LPSAL sama laporan arus kas itu nanti ya akan digabung ke dalam BUN. Ya, kenapa? Karena satker unit salah satunya nggak ada ya laporan terkait dengan arus kas dan SAL ya yang ada di BUN. Ya. Nah ini adalah pendapatan BLU ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Ternyata pendapatan BLU sekitar 48 triliun di tahun 2019. Ya, dibanding tahun 2018 sebetulnya menurun ya. Kenapa? Karena di tahun 2018 nilainya adalah 55 triliun. Ya. Nah, ini adalah beberapa profil ya satker BLU yang ada di KL. Termasuk juga ternyata di situ ada Kementerian Keuangan ya. Nah, yang nomor 1 adalah Kementerian Kesehatan ya. Di Kementerian Kesehatan di situ ada 58 ya. Biasanya apa? Biasanya rumah sakit ya. Kalau Kementerian Dikti misalnya perguruan tinggi ya. Di situ ada 35 ya. Kemudian keuangan ada 7 ya. Salah satunya adalah kampus kalian ya, PKN STAN ya, kampus kita. Kemudian ya di situ ada Kementerian Agama 18 ya. Nah, kalian coba aja hitung ya, berapa Universitas Islam Negeri UIN ya, yang dulunya adalah YAIN ya. YAIN itu jumlahnya berapa ya? Kemungkinan bisa aja sama tuh ya. Kemudian ternyata di kepolisian juga ada tuh ya, kepolisian RI. Ya, cuman kalau kepolisian Bapak nggak tahu apa detailnya itu ya. Perhubungan juga ada 34 ya. PU ada ya. Setnek juga ada ya, 2. Setnek itu apa? Nah, kemungkinan kalau menurut logika Bapak, Setnek itu bisa jadi Gelora Bung Karno itu masuk di bawah Setnek ya. Gelora Bung Karno sama apa lagi gitu ya. Kemudian di sini ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Nah, itu membawai satu satker BLU. KKP malah ada juga. Pertahanan ada 17 ya. Kok pertahanan ada? Ya ada ya, di sana juga ada Universitas Pertahanan ya.
Universitas Pertahanan kalau menurut logika Bapak kayaknya dia berbentuk BLU juga. Kementerian Pariwisata ada yang berbentuk BLU ternyata di sini ya. Apa? Ya. Di pariwisata itu juga ada sekolah ya, sekolah tinggi pariwisata, ST apa? ST Pari ya, Stipar apa namanya itu? Sebetulnya lebih dari satu. Kalau sekolah tinggi pariwisata itu, ya. Dulu Bapak pernah megang kebudayaan dan pariwisata. Jadi Budpar itu dulu punya sekolah pariwisata ada di Bali. Ya. Kemudian selain di Bali ada di mana lagi ya? Aduh lupa apa cuman Bali ya? Mungkin Bali kayaknya. Itu cuma satu sih tertulisnya. Ya, itu gambaran ya mengenai profil Satker BLU. Nah berikutnya adalah mengenai pengertian dan tujuan. Ya. Mengenai pengertian dan tujuan, ya ini tolong dibacakan kalian ya. Kemarin sampai nomor absen berapa? Kemarin sampai nomor absen 22, Pak. Sekarang Oke, waktunya Riani. Oke, Nomor ya 23. lanjut ya Riani ya. Iya, Pak. BLU, Badan Layanan Umum, merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuannya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Nah, ini mengenai BLU ya, pengertian dan tujuannya. Inti di sini adalah Satker ya, atau instansi lingkungan pemerintah yang dibentuk ya, untuk memberikan pelayanan, ya, itu utamanya. Kemudian dalam rangka memberikan pelayanan, ya, tanpa mengutamakan mencari keuntungan, ya, tanpa mengutamakan, ya, tanpa mengutamakan itu kan maksudnya bukan menjadikan motif utama. Tapi boleh nggak menjadi motif sekunder? Bukan motif utama, tapi motif pendukung. Secara logika, ya setiap satker itu pengelolanya pasti menginginkan untung kan ya. Apalagi di sini dia boleh melaksanakan pelayanan dan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan. Ya. Cuman biasanya ya kalau niatnya adalah semata-mata untuk mencari keuntungan ya, maka baju BLU itu merasa dianggap kekecilan. Ya. Karena ada beberapa hal yang bisa laksanakannya. Makanya beberapa satker BLU itu biasanya bagi ya dengan baju BLU, maka dia biasanya akan mengganti. Ya. Sebagai contoh adalah ada beberapa perguruan tinggi negeri ya, terutama yang besar-besar, dulunya dalam bentuk satker BLU, tapi kemudian ya dia mencoba untuk berubah, ya, melebarkan sayap, termasuk juga pendapatan agar bisa mungkin surplus lebih banyak. Ya. Maka biasanya yang dipilih adalah BHMN, yaitu Badan Hukum Milik Negara. Nah itu adalah nanti otomatis BLU malah stop ya, mengalami penutupan ya. Sebagai satker BLU ditutup, kemudian dia beralih menjadi BHMN. Ya. Nah kalian bisa lihat ya di slide berikutnya. Di situ karakteristik BLU salah satunya adalah not for profit ya. Memang bukan untuk mencari keuntungan. Tapi bukan berarti bahwa harus rugi ya. Kalau misalnya harus rugi, maka harusnya tidak ada yang namanya LPSAL. Ya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, logikanya adalah dari beberapa tahun ya, itu dia mengalami keuntungan. Ya. Kalau misalnya dia bisa mengalami kerugian, maka bukan LPSAL, tapi adalah LPSAL garis miring LPSAP, saldo anggaran lebih atau saldo. Tapi nanti akan kalian lihat ya, di dalam LPSAL, yaitu memang saldo anggaran lebih. Tetapi nanti di dalam LRA,
di dalam LRA itu bisa dimungkinkan adanya SIKPA, ya, sisa kurang pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, kalau misalnya kalau Satker berdiri, maka biasanya harus untung dulu, silpa dulu. Ya, misalnya tahun pertama untung 100, tahun kedua untung 200, salnya menjadi 300. Tahun berikutnya menjadi misalnya terus sampai dengan 1000. Pada saat sal menjadi 1000, ya ternyata tahun anggaran berikutnya di situ terjadi SIKPA, sisa kurang. Kurangnya berapa? 150 misalnya. Dari 1000 menjadi kurangi dengan 150, maka salnya, sal akhir itu akan menjadi 850. Ya. Tahun berikutnya sisa lagi, misalnya kurang lagi, muncul SIKPA. Ya bisa aja berkurang. Tapi secara logika nggak akan mungkin sampai salnya kosong ya. Kalau sampai seperti itu, mau nggak mau manajemen harus mengubah ya, melakukan efisiensi ya, kemudian juga ya penghematan dan sebagainya. Ya. Masuk juga di situ ada penghematan dan sebagainya sehingga tetap munculnya adalah sal. Ya. Nah, bagi yang untuk pemerintah daerah ya, Pemda termasuk Pemda itu malah nggak boleh saat terjadi SIKPA. Kenapa? Karena saldo anggaran lebih ya silpa di tahun anggaran yang sekarang itu akan menjadi penerimaan pembiayaan di tahun anggaran berikutnya. Ya, makanya biasanya silpa tahun anggaran sekarang misalnya 2020 ya, itu nanti akan menjadi modal di tahun anggaran 2001 untuk membayar gaji pegawai negeri yang ada di Pemda. Nah, itu makanya harus ada silpa. Nggak akan mungkin terjadi SIKPA. Nah, untuk pemerintah pusat itu agak berbeda. Berbedanya kenapa? Karena silpa ini nanti akan berkumpul dengan silpa tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga SIKPA tahun-tahun sebelumnya, akan bergabung menjadi saldo anggaran lebih. Tidak otomatis bahwa silpa tahun sekarang akan menjadi penerimaan pembiayaan di tahun anggaran berikutnya. Nah, itu perbedaan konsep antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti insya Allah kalian kan semester depan akan belajar akuntansi pemerintah daerah ya. Nah, itu perbedaannya. Sehingga ada namanya LPSAL, tetapi di dalam LRA ada kemungkinan muncul silpa ataupun SIKPA. Ini kayaknya kalau detailnya nggak usah dibahas ya untuk karakteristik Satker PKBLU dengan yang lain. Inti ke motifnya dulu aja ya. Kalau Satker PNBP non-profit, BLU not for profit, BUMN profit. Nah, Satker BLU adalah di tengah-tengahnya. Tadi udah Bapak sampaikan ya. Secara logika dia nggak mungkin minus ya, sehingga salnya menjadi negatif. Ya. Nah, Satker PNBP ada nggak salnya? Nggak ada. Ya. Karena Satker PNBP itu hanya menyajikan LRA, LO, LPE, dan neraca. Di dalam LRA tidak ada unsur pembiayaan. Ya. Dia hanya pendapatan dan belanja. Itu pun tidak dibuat surplus atau defisit. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada Satker yang cost center. Cost center maksudnya adalah tidak ada pendapatan di Satker yang bersangkutan. Adanya hanya belanja semua. Ya. Sehingga kalau misalnya dibuat surplus defisit, maka terjadi defisit. Ya, pasti. Ya. Nah, agar ekuitasnya tidak menjadi nol atau negatif, ya, maka ya, Satker biasa itu ada transaksi antar entitas. Ya. Kalau misalnya di dalam Bultek itu kan disebutkan ya, apabila melakukan pembelanjaan yang menghasilkan aset tetap, maka akan muncul aset tetap pada kas dan setara kas. Ya. Kalau misalnya tidak berupa aset, ya misalnya beban, ya maka beban pada kas dan setara kas. Nah, di Bultek tersebut itu harus diterjemahkan ya bahwa untuk di pemerintah, ya terutama pusat sama daerah, ini bukan dilakukan oleh satu entitas. Ya. Di sini dilakukan oleh dua entitas, yaitu entitas Satker dan lembaga dan Satker Bun ataupun kuasa Bun. Sehingga kas untuk yang dikredit itu adalah untuk yang di bun ataupun kuasa bun. Sedangkan yang memperoleh aset atau beban, yang mengaku adanya beban itu adalah Satker KL biasa. Nah, di antara ya kreditnya Satker KL dan debitnya Satker bun ini harus dilakukan di jurnal, itu akun yang membuat hubungan antar mereka, yaitu yang kita sebut dengan transaksi antar entitas. Maka kalau misalnya ada belanja, ya kreditnya adalah di Satker biasa ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan kalau misalnya mendapatkan pendapatan, ya maka yang menerima sebetulnya adalah bukan Satker KL, tapi adalah bun ataupun kuasa bun. Maka di sini diterima dari entitas lain. Nah, itu gambaran. Lanjut ya. Silakan dibaca dulu. Tes masuk ya, Pak.
Ya, sekarang Selanjutnya tujuan pelaporan keuangan BLU yang pertama umum, yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, SAL, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan BLU yang spesifik yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Oke, ya, makasih ya. Ini adalah tujuan pelaporan dari BLU, baik umum maupun spesifik ya. Lanjut lagi. Nah, silakan dibaca. Perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Dimulai dari tahun 2005 dengan terbitnya PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Jadi di situ ada dual accounting, accrual, and cash basis. BLU menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan berbasis accrual. Kemudian tahun 2008, pedoman penyusunan laporan keuangan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Kemudian tahun 2016, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU sesuai SAK dicabut. Yang jadi PMK 76 tahun 2008 dicabut oleh PMK 220 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Kemudian pada tahun 2017 tetap menyajikan LK berdasarkan SAK. BLU tetap menyusun laporan keuangan untuk tahun 2016 berdasarkan SAK karena aplikasi SAP belum siap. Kemudian pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dilanjut pada tahun 2015 terbit PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU. Jadi BLU sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun satu laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual mulai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 ditetapkan PMK 220 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU yang mencabut PMK 76 tahun 2008. Pelaporan BLU sesuai SAP dimulai pada tahun 2016. Pada tahun 2017, penundaan laporan BLU sesuai SAP paling lambat 2018. Jadi PMK 42 tahun 2017 merubah PMK 220 tahun 2016, di mana pelaporan BLU sesuai SAP ditunda, menunggu kesiapan aplikasi paling lambat untuk pelaporan tahun 2018. Pada tahun 2018, muncul sistem single accounting accrual basis. Untuk pertama kalinya, BLU menyajikan laporan keuangan tunggal untuk pelaporan tahun 2017 berdasarkan SAP berbasis accrual. Oke, ya, makasih ya. Nah, ini Bapak menambahkan gini aja ya. Jadi, tadi udah Bapak singgung ya, BLU pada saat awal penerapan akuntansi ya, itu pemerintah pusat tidak ya langsung memandang bahwa BLU harus menyajikan tersendiri misalnya. Ya. Maka pertama ya, di tahun 2005 ya, di situ kan sebetulnya kalian juga sudah ingat ya, di tahun 2005 itu ada perubahan yang sangat mendasar terkait dengan pengelolaan keuangan ya. Yaitu ada Undang-Undang Keuangan Negara ya, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. Termasuk juga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ya. Itu Undang-Undang nomor 17, nomor 1 dan nomor 15. Jadi di tahun 2003, 2004 ya, maka di tahun 2005 ya, ini dimunculkan PSAP ya. Yaitu dengan PP 24 tahun 2005 ya. Jadi di duluan BU ya, satu nomor ya, kemudian habis itu baru tadi PP 24 tahun 2005. Nah, di dalam PP 24 tahun 2005 ya, di situ setiap satker kementerian negara lembaga ya harus menyusun laporan keuangan ya.
cuman belum sampai ke akrual ya. Karena waktu itu kan kita sebelumnya aja malah belum menggunakan akuntansi ya. Kalau secara logika seperti itu, ya. Akuntansinya belum benar lah ya. Masih menyusun sistem masih menyusun PAN ya waktu itu, perhitungan anggaran negara. Baru dengan adanya undang-undang keuangan negara yang baru, kita coba untuk membuat laporan keuangan ya, yaitu yang berdasarkan sistem akuntansi. Nah, tetapi untuk berubah itu membutuhkan waktu dan membutuhkan persiapan. Ya. Sehingga untuk BLU pun juga diberikan pengecualian. Tetapi juga menjadi effort yang luar biasa. Kenapa? Karena BLU ini ya, dia sebetulnya adalah seperti satker biasa, tetapi juga mengemban bisnis, ya, mengemban kepentingan bisnis istilahnya. Maka dulu harus misalnya menyusun RBA, rencana bisnis dan anggaran. Ya, kemudian dalam pelaporannya pun juga BLU itu diminta selain menyajikan laporan ya seperti satker biasa, dia juga harus menyajikan laporan ya terkait dengan usaha bisnisnya, yaitu dalam bentuk atau mengacu kepada SAK. Karena apa? SAP waktu itu belum mengatur ya. Karena belum mengatur, aturan terkait dengan bisnis itu hanya ada di SAK. Ya, makanya diminta untuk mengacu kepada SAK. Nah, itulah muncul dual accounting, accrual and cash basis di tahun 2005. Selanjutnya kalian bisa lihat ya di situ ya mengenai kronologis ya pasang surut mengenai sistem akuntansi terkait dengan BLU. Nah, kemudian di tahun 2018 ya, apalagi dengan adanya PP 71 mulai tahun 2010 dan keharusan untuk melaksanakan akrual sejak tahun 2015 ya. Ini bagi kalian yang ini ya menyusun KTTA harus jelas nih ya. Maka di sini ya pada saat 2018 siap ya BLU benar-benar sudah siap, maka digunakan hanya satu ya. Satu penyusunan laporan keuangan yaitu single accounting. Ya, dasarnya apa? Akrual semua. Ya. Dengan single accounting maka tidak perlu ada pembukuan ganda ya. Dengan dual accounting di situ dimungkinkan pembukuan ganda dan itu diperbolehkan ya. Memang diharuskan oleh ketentuan. Ya, jadi dia harus mengacu ya salah satu kepada SAP, satunya mengacu kepada SAK. Nah, di dalam 2018 maka BLU harus semuanya mengacu kepada SAP ya karena SAP sudah menganut akuntansi akrual ya. Sehingga cukup satu saja ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan nih ya. Ini Bapak menyampaikan bukan berarti untuk mengajari kalian untuk berbuat jahat ya, tapi ada kemungkinan ya. Kalau seperti itu jangan sampai dilakukan ya. Misalnya nih, ada nggak kemungkinan ya suatu satker atau suatu ini deh ya, jangan satker ya. Misalnya suatu BLU atau suatu BUMN membuat pembukuan lebih dari satu. Atau kalau enggak perusahaan swasta. Bisa enggak atau mungkin enggak ya bagian akuntansi menyusun laporan keuangan lebih dari satu model, satu versi. Menurut kalian gimana? Tes. Kalau di swasta kayak mungkin, Pak. Di swasta mungkin ya. Kenapa harus dibuat beda lebih dari satu versi? Tujuannya apa coba? Kita diskusi dulu ya. Misalkan gini, Pak, perusahaan itu buat dua versi, satu itu buat manajemen biar tahu Pak bagaimana keadaan real di perusahaan itu. Ya. Terus satu lagi buat investor. Jadi dibagus-bagusin gitu Pak biar investornya itu tertarik gitu. Udah cukup dua aja. Baru cukup dua doang. Mungkin disesuaikan sama penggunanya Pak. Nah, biasanya kadang-kadang nih kalau yang nakal, ini maaf ya, Bapak ngomong yang nakal ya, tapi jangan kalian mencontoh tuh. Sama aja kalau misalnya polisi itu belajar modusnya penjahat bukan untuk menjadi penjahat ya, tapi untuk menangkap penjahat. Nah ini entitas pelaporan ya kadang-kadang membuat pelaporan tuh bisa saja lebih dari satu. Yang real biasanya memang ya dipakai oleh manajerial ya manajemen itu. Ya. Jadi dia tahu sebetulnya realnya gimana. Nah, kemudian pada saat dia memberikan kepada investor, kreditor, ya, maka di situ diberikan yang kira-kira prospektif lah ya. Jadi
dibuat laporan keuangan yang menggambarkan bahwa investasi di perusahaan tadi sangat menguntungkan. Itu tadi yang disampaikan oleh si Raja ya. Nah sekarang bagaimana? Apakah ada kemungkinan pihak yang lain? Bisa. Sekarang kalau misalnya perusahaan tadi pengen utang ke bank, kira-kira beda nggak? Pasti beda kan? Nah ini pasti yang lebih beda lagi nih. Pada saat dilakukan, pada saat ini pelaporan untuk penyampaian SPT pajak. Untuk pajak kira-kira ada nggak kemungkinan beda? Ada, Pak. Ada. Kenapa? Kecil-kecil itu. Kalau misalnya nih kepada investor ya atau pemilik modal, maka ya, bisa jadi labanya digedein. Jadi digambarkan bahwa perusahaan itu punya misalnya memiliki laba 1 triliun gitu misalnya. Kenapa kok labanya gedein? Ya biar menunjukkan bahwa investasi di situ menguntungkan, sehingga mereka akan semakin tertarik untuk melakukan investasi. Sekarang kalau misalnya ke bank, kepada aparat pemeriksa pajak, apakah labanya digedein? Secara logika enggak kan? Labanya dikecilin. Kenapa? Agar yang dipajakin lebih sedikit. Kalau perlu apa? Malah terjadi minus. Apa bisa dimainkan? Ya ada bisa aja ya. Makanya di dalam metode penyusutan itu ada yang dilarang oleh bank. Oleh aparat pajak ya. Metode penyusutan ya yang menurun ganda itu biasanya akan menghasilkan ya laba yang lebih sedikit ya dibanding metode penyusutan yang lain. Ya, sehingga yang dipajakin juga akan lebih kecil ya. Nah, karena dia kan besar di awal ya, besar di depan. Ya kadang-kadang kemudian juga agar misalnya mengurangi laba, memperbesar cost ya, segala biaya yang misalnya sama kalau misal laporan ke pimpinan itu belum tentu disampaikan, itu disampaikan bisa aja kan ya, biaya-biaya CSR ya dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah ini gambarannya. Kita lanjut dulu ya. Nah ini adalah latar belakang ya mengenai PP 71 tentang SAP. Ya. Tadi udah ada di depan, lanjut aja kayaknya ya. Nah, ini adalah gambaran sistem akuntansi ya dan pelaporan keuangan BLU, di mana ya BLU itu merupakan bagian dari KL ya, sehingga sistem akuntansinya juga merupakan bagian dari Kementerian Negara atau lembaga. Sebagai contoh, kalau misalnya PKN itu adalah merupakan bagian dari unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan yaitu BPPK ya. Sehingga laporan keuangan PKN STAN itu nanti akan digabung dengan laporan keuangan BPK. Ya, baru nanti akan gabung dengan LKPP-nya. Ya. Nah, tetapi nanti urusan laksama LPSA ya tidak menggabung ke unit eselon 1 tapi langsung ke BUN. Ya. Lanjut, nah ini adalah mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebelum PMK 220. Masih diperkenankan hingga tahun 2017. Kalian bisa lihat tuh ya. Nah berikutnya adalah yang diterapkan sepenuhnya mulai LK tahun anggaran 2018 tadi ya, yang single accrual ya. Single apa tadi? Single laporan keuangan tadi ya, laporan tunggal itu. Single accounting. Nah, kemudian adalah proses bisnis sistem akuntansi BLU. Ya. Nah, dasarnya adalah PMK 220 2016 ya. Nah, PMK 220 2016 ini masih menggunakan SAIBA. Kalian bisa lihat di situ ya, di dalam proses ya. Nah, untuk input ya, di sini untuk BLU ya bisa mengembangkan sendiri. Ya, dari misalnya bukti internal atau transaksi tadi sebagai dokumen sumber ya di mapping ya. Apakah masuk sebagai penerimaan atau sebagai pengeluaran ya.
Kemudian masuk ke dalam database BLU, ya. Setelah dilakukan penyesuaian ya, maka akan ya masuk ke dalam Saiba ya. Nah, ada beberapa transaksi ya, misalnya pendapatan, belanja ya. Di situ akan diproses lebih dahulu yaitu di dalam aplikasi pembayaran ya. Misalnya di sini kita menggunakan SAS ya. Jadi tahun 2016 tadi ya, yang masih existing adalah SAS ya. Di sini Sakti belum digunakan ya. Nah, bagaimana kalau untuk Sakti? Ya nanti akan kita bahas juga Sakti ya. Nah, kalau misalnya untuk Sakti ya cuman tergantung dari modul aja. Jadi ada beberapa aplikasi ya yang selama ini existing dan mereka itu terpisah-pisah dengan database yang terpisah-pisah, maka nanti dengan Sakti itu akan menjadi satu single atau single database ya. Sebagai contoh kalau misalnya di proses perencanaan ya, selama ini misalnya kita menggunakan aplikasi RKKA ya, maka Sakti cukup dengan modul penganggaran ya. Berikutnya pada saat proses pelaksanaan pendapatan dan belanja ya. Jika kita di sini menggunakan SAS ya, maka di Sakti nanti akan kita gunakan modul pembayaran ya. Nah, kemudian untuk Saiba ya. Kalau untuk pelaporan di sini menggunakan Saiba, maka nanti kita akan menggunakan dengan Sakti itu adalah modul GL dan pelaporan ya. General Ledger ya. Berikutnya di sini ya dilakukan penelaan ya dan review misalnya. Setelah itu sebagai output ya. Setelah dilakukan penelaan dan review itu laporan keuangan. Nah, tapi sebelum menghasilkan laporan keuangan ya, di sini sebetulnya bisa juga ya dilakukan proses ya, yaitu jika dalam pengkonsolidasian ya, terdapat transaksi yang resiprokal. Misalnya kalau sebagai contoh ada satker ya yang menerima mobil dinas dari unit eselon 1-nya, misalnya kantor pusat ya. Karena yang melakukan pengadaan belanja itu adalah kantor pusat. Nah, di sini nanti kan ada transfer ya, ada dari kantor pusat ke daerah. Nah, di sini ada transfer keluar ya dari kantor pusat dan ada transfer masuk di satker daerah. Jadi tidak diakui sebagai beban ya bagi pusat dan tidak diakui sebagai pendapatan bagi yang daerah. Oke, itu adalah gambaran secara singkat ya. Nah, mengenai jenis laporan keuangan BLU, kalian bisa lihat di sini ya. Ini tadi Bapak terangkan di depan. Yang berbeda dengan satker biasa adalah LPSAL dan LAK ya. Nah, sekarang kita coba bahas terkait dengan LRA ya. LRA untuk satker BLU walaupun namanya sama-sama LRA tapi ada sedikit perbedaan satker biasa. Silakan dibaca. Laporan realisasi anggaran. LRA BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Pendapatan LRA, pendapatan PLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas negara merupakan pendapatan negara. Pendapatan LRA pada PLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima PLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau saat pengesahan oleh KPPN. Dalam hal bendahara penerimaan PLU merupakan bagian dari BUN, maka pendapatan LRA PLU diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan PLU. Pendapatan 8.000, belanja 5.000, surplus atau defisitnya, surplus 3.000, pembiayaan neto dikurangi 1.000, silpa sikpanya lebih 2.000. Oke, ini adalah contoh, makasih dulu ya. Ini adalah contoh dari LRA BLU ya. Jadi dalam LRA BLU itu ada pendapatan 8.000 dan belanja 5.000. Sehingga 8 dikurangi 5 ya, terjadi surplus senilai 3.000. Nah, ternyata ya selain pendapatan belanja ada unsur pembiayaan di sini. Ya. Pembiayaan itu di situ adalah berasal dari pembiayaan keluar dan pembiayaan masuk. Ya. Pembiayaan keluar, ya, misalnya di sini ada 1.000 gitu ya. Pembiayaan masuk ada 2.000 sehingga terjadi neto 1.000. Ya. Nah, surplus 3.000 dikurangi dengan 1.000. Ya. Jadi ada ternyata pembiayaan neto minus ya. Misalnya
keluarnya 2.000, masuknya 1.000 ya. Sehingga terjadi minus 1.000. Nah, surplus 3.000 dikurangi 1.000, maka terdapat atau terjadi silpa ya, bukan sikpa tapi silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 2.000. Nah, ini adalah berikutnya contoh ya dari LRA yang ada di format. Jadi antara format sama uraian yang ada di dalam PSAP 13 itu agak sedikit berbeda ya. Kalau di dalam format contoh itu di sini hanya pendapatan belanja, kemudian surplus atau defisit, kemudian pembiayaan ya, baik penerimaan maupun pengeluaran, kemudian neto. Tetapi tidak ada informasi mengenai silpa sama sikpa ya. Tetapi di dalam pemaparan ya, teorinya, maka di situ LRA untuk BLU sekurang-kurangnya harus memuat ya. Tadi ya selain pendapatan belanja, ya surplus defisit, pembiayaan neto, dan juga silpa atau sikpa. Nah itu ya. Jadi di dalam informasi ada, tapi di dalam formatnya memang tidak dicantumkan contohnya. Lanjut, silakan dibaca LPSA. Kemudian LPSA menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih atau SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPSAL BLU meliputi yang pertama ada SAL awal, yang kedua penggunaan SAL, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, silpa atau sikpa tahun berjalan, kemudian yang keempat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang selanjutnya lain-lain, dan yang terakhir adalah saldo anggaran lebih akhir. Nah, untuk rincian lebih lanjut unsur-unsur LPSAL dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, makasih ya. Jadi di sini laporan perubahan SAL ini mirip seperti LPE ya, laporan perubahan ekuitas ya. Cuman kalau LPE yang diinformasikan adalah perubahan di ekuitas yang ada di neraca. Kalau di sini yang diberikan informasi adalah terkait dengan saldo anggaran lebih. Nah, saldo anggaran lebih itu kan tadi udah Bapak singgung ya, yaitu merupakan kelebihan silpa di tahun anggaran misalnya pertama, ditambah lagi silpa tahun anggaran berikutnya dan seterusnya sampai dengan tahun anggaran kemarin ya. Nah, bisa saja ya dalam laporan ya LRA ya tahun-tahun sebelumnya itu selain silpa juga ada sikpa ya. Nah, tapi semuanya masuk ke dalam SAL ya, saldo anggaran lebih. Nah, kalau untuk pemerintah pusat menggunakan SAL itu juga tidak bisa langsung otomatis ya, karena harus ada persetujuan dari DPR. Berbeda dengan di Pemda ya, tadi udah Bapak singgung juga. Kalau di Pemda ya silpa sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sekarang, maka dia akan menjadi penerimaan pembiayaan di tahun anggaran berikutnya. Maka otomatis ya, tidak perlu harus ada persetujuannya. Ya, maka langsung otomatis akan menjadi penerimaan pembiayaan. Dan tadi udah Bapak sampaikan juga bahwa di Pemda secara logika harus silpa. Kenapa? Karena kalau enggak nanti tahun depan enggak bisa membayar gaji pegawai di bulan Januari. Ya, karena gaji pegawai bulan Januari kan dibayar tanggal 1 atau tanggal 2 Januari. Nah, ini gambaran ya mengenai LP SAL. Lanjut, contohnya nih ya. Nanti insya Allah untuk memperjelas kita ada jurnalnya ya, kita ulas lagi mengenai jurnal terkait dengan LP SAL juga. Nah, ini adalah LO ya. Kalau LO hampir sama ya dengan kondisi satker biasa. Ya. Saya kira mungkin cukup kalian cermati sekilas saja. Lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Nah, ini contoh LO, ya sama kan ya. Berikutnya LPE ya. Kalau LPE juga sama ya. Dengan satker biasa ya. Nah, itu. Jadi di sini ada ekuitas awal, surplus defisit LO, kemudian ada koreksi nilai persediaan ya. Koreksi nilai persediaan otomatis yang dikoreksi adalah nilai persediaan tahun anggaran sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini ada selisih revaluasi aset tetap ya. Bisa juga muncul ya karena adanya ya revaluasi aset tetap yang kalau kita pemerintah pusat dilakukan secara nasional ya. Nah, jika ada selisih ya, maka akan mempengaruhi ekuitas. Nah, itu juga diinformasikan di dalam LPE. Kemudian hasilnya adalah ekuitas akhir ya. Nah, itu. Nah, silahkan dibaca untuk laporan arus kas. Laporan arus kas. LAK Kurang kenceng menyajikan suaranya. Iya, Pak. Laporan arus kas. Ya.
LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, serta perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Ini berupa kas masuk yaitu aktivitas investasi, aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris, kemudian ada kas keluar. Oke, Bapak tambahkan di sini ya. Untuk aktivitas operasi ini, ya, di sini ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk yang masuk dalam aktivitas operasi itu adalah sebagai contoh misalnya di sini. Ya. Ada pendapatan dari alokasi APBN. Ya. Jadi BLU itu bisa mendapatkan dana, pertama adalah dari sumber APBN, yang kedua bisa juga dari pendapatan dia sendiri. Ya. Kalau Pemda kan namanya PAD ya. Nah, untuk yang sumber dari APBN, maka di sini pada saat dia menerima itu diakui sebagai pendapatan oleh BLU. Ya. Kemudian kalau di Pemda tadi ada PAD, penerimaan hasil daerah, kalau desa juga sama ya ada PAD, maka di sini juga BLU juga mendapatkan pendapatan, ya layanan yang bersumber dari masyarakat. Sebagai contoh kalau misalnya PKN STAN, ya PKN STAN ada nggak sih pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat? Ada. Ya. Contohnya kalau misalnya kalian kemarin masuk mendaftar ke PKN STAN ya, pada saat kalian mendaftar itu kan kalian membayar sejumlah uang, ya misalnya berapa kemarin? Kalian kemarin 200 atau 300? 300.000, Pak. Nah, 300.000. Nah, 300.000 itu dikalikan dengan, kalau nggak salah kalian kemarin tuh sekitar 135 juta kayaknya. Ya, pendaftar kalian dikalikan dengan 300-an ribu. Ya. Nah, itu adalah menjadi pendapatan dari PKN STAN. Ya, itu pendapatan semacam PAD lah ya, pendapatan asli ya. Di PKN STAN ya. Kemudian selain itu juga ada pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan lain. Nah, ini sebagai contoh kalau misalnya PKN STAN itu melakukan kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Ya. Jadi kita dengan Pemkot Surabaya diminta untuk melaksanakan program diklat ya, mengajari pegawai Pemkot Surabaya yang ingin menjadi bendahara pengeluaran. Ya. Nah, ini bisa masuk di sini. Ya. Kemudian bisa lagi masuk pendapatan hasil kerjasama ya. Nah, ini misalnya hasil kerjasama dengan siapa gitu ya. Cuman kalau ini Bapak, kalau untuk PKN STAN, ya, Bapak belum bisa dapat contohnya deh kayaknya. Ada apa enggak ya? Kalau hasil kerjasama ini kan bisa aja misalnya PKN STAN bekerjasama dengan Universitas Indonesia ya, atau yang lain ya, atau UT gitu ya misalnya. Kemudian bisa juga pendapatan besar dari hibah ya dalam bentuk kas ya. Nah, ini misalnya kalau ada alumni ya yang ingin menyumbang kan bisa juga masuk di sini. Ataupun pendapatan BLU lainnya. Kemudian harus keluar kas untuk apa? Untuk aktivitas operasi. Nah, karena namanya operasi di sini adalah yang tidak menghasilkan aset ya. Seperti untuk belanja pegawai, belanja barang ya, bunga dan sebagainya. Nah, untuk yang memperoleh aset ya, sebagai contoh ini aset tetap atau aset lainnya, maka di sini masuk aktivitas investasi ya. Jadi investasi di sini bukan hanya untuk investasi ya dalam bentuk sekuritas, tetapi juga bisa mendapatkan apa? Untuk membeli aset berupa aset tetap. Ya. Maka arus masuk itu adalah berupa penjualan ya. Kita membeli aset tetap, dijual, ada uang masuk. Arus keluar yaitu kita membeli, yaitu perolahan aset tetap dan sebagainya. Nah, selain tadi aktivitas operasi sama investasi, ada masuk pendanaan ya. Pendanaan ini adalah bisa berasal dari pemberi pinjaman. Ya. Nah, itu kita anggap sebagai aktivitas pendanaan masuk di arus kas masuk yaitu pada saat menerima. Kalau keluar pada saat kita bayar pokok pinjaman. Nah, berikutnya ada lagi aktivitas transitoris ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah pernah menyinggung ya, ada aktivitas transitoris ya. Misalnya sebagai contoh kalau untuk di belanja itu ya, misalnya penerimaan UP ya, yaitu 825 111 ya. Pengeluaran UP 825 111. Penerimaan UP adalah 815 111 ya. Kemudian ada lagi ya potongan penerimaan potongan PFK ya, yang diterima dari potongan PNS ya, kemudian pengeluaran PFK itu kan masuk aktivitas transitoris. Ya, berikutnya adalah bendahara pengeluaran menerima UP misalnya gitu ya, tapi itu tidak dianggap sebagai transitoris ya kalau di pemerintah pusat. Nah di sini untuk BLU ya, yang dimaksud dengan aktivitas transitoris di sini adalah arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga. Yang dimaksud perhitungan pihak ketiga di sini adalah sebagai contoh perhitungan pada saat memungut memotong pajak ya. Jadi di sini dianggap transitoris oleh BLU ya.
pemotongan pajak. Lanjut, ini adalah neraca BLU. Silakan baca dulu. Tes. Kedengeran, Pak? Ya, silakan masuk. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Mulai tahun 2017 tidak ada lagi akun-akun persediaan atau aset tetap atau lainnya dengan frasa BLU. Oke, ini gambaran tambahan lagi juga dari Bapak ya. Jadi walaupun ya di dalam neraca Satker BLU tadi ada dimungkinkan muncul investasi jangka panjang ya, seperti sebelumnya ada ya investasi jangka panjang, tetapi ketentuan yang lain ya tidak menghendaki bahwa BLU itu memiliki investasi jangka panjang. Jadi tetap sampai dengan kondisi sekarang ini ya, yang dapat melakukan investasi jangka panjang hanya Satker Bun ya. Kalau gitu BLU boleh nggak melakukan investasi? Boleh ya, tapi investasinya adalah jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Walaupun dimungkinkan kalau sesuai dengan format seperti ini. Jadi format seperti ini memang untuk mewadahi ya, memberikan wadah ya, tapi ternyata ya di dalam prakteknya juga masih ada pembatasan ya. Nah, berikutnya adalah neraca. Tadi udah Bapak singgung ya. Ini perlu dibaca nggak nih? Ya udah silakan baca aja deh, sama kalian. Baik, selanjutnya masih tentang neraca. Zafira kurang kencang, Zafira. Tes. Oke, agak kencang ya. Ya. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari saldo anggaran lebih atau SAL. Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN atau APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU, penambah ekuitas pada pemerintah pusat atau daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada bendara umum negara atau bendara umum daerah, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU. Oke, itu ya gambaran mengenai neraca BLU tadi udah Bapak singgung juga. Nah, ini adalah formatnya ya. Ternyata di format di sini juga ada kemitraan dengan pihak ketiga juga ya. Ataupun dana kelolaan dan seterusnya ya. Nah, ini penggabungan. Silakan dibaca dulu. Penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas BLU digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Laporan arus kas BLU dikonsolidasikan pada laporan arus kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan perubahan SAL BLU digabungkan dalam laporan perubahan SAL bendahara umum negara atau daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik atau reciprocal accounts, seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan dalam satu entitas pemerintahan, kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA
yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan sebagaimana dinyatakan pada paragraf 31 huruf B. Oke, ya. Ini terkait dengan penggabungan tadi udah Bapak singgung juga ya di depan ya. Kita lanjut aja. Nah, itu untuk memastikan aja. Kemudian ya, ini tadi udah Bapak singgung juga ya, sebagai contoh adalah kalau misalnya terjadi Satker BLU yang dihentikan ya. Misalnya dia menjadi berubah ya, ada menjadi BUMN tapi bisa juga menjadi Satker biasa. Maka di sini ya Satker BLU tersebut harus menyusun laporan keuangan sebagai penutup ya, laporan keuangan penutup ya, per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU. Nah, sekarang sebelum lanjut ke simulasi mungkin ada pertanyaan terkait dengan Satker BLU. Nggak ada? Kalau nggak ada kita coba memberikan simulasi ya hubungan antara laporan keuangan BLU. Di sini sebagai contoh ada pengesahan pendapatan dan belanja BLU ya. Ada pendapatan BLU 100, belanjanya 80 sehingga terjadi surplus yaitu berupa kas ya senilai 20 juta. Anggap aja pakai juta ya dalam juta rupiah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya pendapatan tersebut maka di dalam LRA akan masuk di pendapatan ya. Belanja juga sama di belanja ya. Nah, kemudian terjadi surplus defisit yaitu surplus senilai 20. Pembiayaannya masih 0 ya. Kemudian masuklah dalam silpa ya. Ini sebagai silpa ya senilai 20. Nah, silpa tersebut akan masuk dalam LP SAL ya. Di mana SAL sebelumnya adalah kosongnya karena ini Satker baru berdiri misalnya. Kemudian akan menjadi SAL akhir senilai 20 juga ya. Nah, di sini untuk SAL akhir senilai 20 tadi akan masuk dalam neraca yaitu posisi di kas ya. Selain itu kita juga bisa melihat dari sisi LAK ya. Di mana pendapatan 100 tadi adalah ada aliran uang masuk yaitu kas masuk senilai 100, kemudian belanja senilai 80 menjadi arus kas keluar ya senilai 80. Kemudian terjadilah ya di sini ada saldo akhir kas BLU senilai 20 juga bisa dirunut ya, bisa di tracing ke neraca yaitu ada kas di BLU senilai 20 juga. Di sisi lain ya kita juga akan bisa melihat dari sisi BLU yang ada di LO laporan keuangannya. Yaitu ada pendapatan BLU senilai 100, bebannya 80, terjadi surplus 20, di mana surplus 20 akan masuk dalam LPE, yaitu di surplus LO, ditambah dengan ekuitas awal yang 0, ya karena baru berdiri, sehingga ekuitas akhir menjadi 20. Dan 20 tersebut akan masuk juga di neraca di sisi kolom ekuitas. Ya. Sehingga ya aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, di mana aset berupa kas di BLU senilai 20, kewajibannya 0, ekuitasnya adalah 20. Nah, itu adalah persamaan dasar akuntansi. Simple ya. Kemudian kita coba dengan ilustrasi ya. Yaitu di mana bahwa Satker BLU memiliki dana dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP ya. Sebagai contoh di sini pada saat triwulan pertama mendapatkan pendapatan ya dari pelayanan yang diberikan oleh BLU, yaitu adalah PNBP-nya ya. Sehingga pendapatan tersebut diterima senilai 10.000, dibelanjakan senilai 7.000 ya. Maka akan kalian bisa lihat di situ ada SP3 BLU yaitu belanja 7.000, pendapatan 10.000. Ada sisa enggak? Terjadi sisa ya sebesar 3.000 ya. Nah, itu akan muncul di dalam SP3 BLU yaitu saldo akhir 3.000. Sehingga di situ kalau mau dibuat jurnal yaitu belanja gaji ya pada piutang dan beban pegawai pada kas dan bank BLU. Ya. Ya. Kemudian ya kita lihat ya 10 sama 7 tadi juga akan masuk dalam LRA ya sebagai pendapatan dan belanja. Silpanya 3.000. Ini seolah-olah ya kita anggap aja di triwulan 1 itu seperti kalau misalnya akhir tahun anggaran ditutup kan gitu ya. Maka di sini muncul silpa 3.000 menjadi sal akhir ya. Kemudian ya tadi ada arus keluar ya. Pendapatan 10, belanjanya 7.000, harus aktivitas operasi 3.000 ya, surplus. Ya. Kemudian kita lihat untuk di LO-nya ya. Juga sama kan ya. Nah, di sini ada selisih plus 3.000. Berikutnya adalah triwulan kedua ya. Ini juga bisa menganalogikan seperti tahun kedua kan gitu ya. Kalau misalnya mau dibuat ringnya menjadi tahunan ya.
Nah, di sini menerima hibah ya. Kas senilai 8.000, membeli persediaan 9.000. Terjadi minus ya. Nah, ini kan kalau misalnya di laporan keuangan itu bisa terjadi SIKPA, sisa kurang ya. Maka di sini saldo awal ya tadi dari triwulan 1 adalah 3.000. Ya, ada pendapatan 8.000, belanja 9.000, saldo akhirnya 2.000 ya. Minus 1.000 di sini bisa ditutup dari plus 3.000 triwulan 1 ya. Nah, itu. Dan langsung aja ya. Di sini seharusnya belanja persediaan menggunakan akun yang menghasilkan persediaan, tapi ternyata dibeli dengan menggunakan akun beban ya. Sehingga nanti yang muncul adalah beban. Nih, di sini kalian bisa lihat beban barang 9.000. Ya. Nah, itu. Nah, karena tadi kita itu menggunakan belanja persediaan dengan beban, maka di sini ada jurnal manual ya. Mengubah dari beban menjadi persediaan. Kalian bisa lihat tuh jurnal manual di Saiba ya. Senilai 9.000. Ya. Nah, berikutnya triwulan 3 ya. Kalau tadi adalah pendapatan dan belanja dari kegiatan operasional, nah di sini ada belanja modal peralatan dan mesin. Berasal dari apa? Dari alokasi APBN, dana rupiah murni misalnya sebagai contoh seperti itu ya. Maka di sini ya, pada saat belanja modal sebesar 15.000 itu jurnal kas adalah belanja modal pada piutang dari KPPN. Jurnal akrual perataan belum diregister pada pendapatan dari APBN. Kenapa di sini jurnal kas masih menggunakan piutang dari KPPN? Karena ini adalah jurnal Saiba ya. Saiba itu tidak menggunakan ditagihkan ke entitas lain untuk di jurnal kas ya. Dia masih menggunakan piutang dari KPPN. Kemudian di sini ya belanja modal pada piutang dari KPPN tadi ya akan masuk dalam LRA. Nah, itu, kalau bisa lihat di situ. Ya. Kemudian kalau untuk akrualnya itu masuk LO, LP dan neraca. Nah, habis ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tes. Nggak ada? Permisi, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Cuma pengen memastikan sih, Pak. Jadi Ya, kan kementerian lembaga itu tidak menyusun LAK dan LPSAL kan ya, Pak? Sedangkan Sebentar. kementerian lembaga tidak menyusun LPSAL dan LAK. Untuk kementeriannya? Iya, kementeriannya. Iya, untuk kementerian sebagai Satker KL ya, seperti Kementerian Keuangan sebagai BA015 tidak. Ya, untuk kementerian yang ada Satker BLU-nya, ya. Itu kan nanti dikonsolidasikan ya Pak. Nah, sedangkan BLU itu kan menyusun LAK sama LPSAL. Ya. Jadi yang LAK, LPSAL si BLU ini tidak akan dikonsolidasikan ke KL-nya kan ya Pak? Dikonsolidasikan ke KPPN. LAK sama LPSAL. Enggak. Jadi dikonsolidasikan ke BUN-nya langsung ya Pak? Langsung. Sama ini Pak, untuk UAS, satkernya satker biasa atau satker BLU Pak? Oh, untuk UAS, BLU Bapak cuman ngasih di pilihan ganda aja. Sehingga Bapak kayaknya gitu. Berarti untuk pembukuan pure satker biasa ya Pak? Satker biasa. Investasi juga nggak masuk. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nanti kayak investasi masuk di IC paling. Sama pilihan ganda ya. Nah, tapi semua materi masuk di pilihan ganda ya. Nah, kecuali sakti nggak Bapak masukkan. Nanti yang habis ini waktu sedikit kita coba mereview sakti ya. Udah cukup? Kalau cukup Bapak tutup portal dulu ya. Izin bertanya, Pak. Yo, silakan. Nggak apa-apa sambil Bapak ini ya. Bapak sambil ya. istilahnya. Terkait ini Pak, laporan keuangan BLU. Ya. Itu semisal kayak kita sebagai misalnya masyarakat gitu ya Pak, misalnya orang luar gitu, kalau misalkan kita mau lihat secara spesifik laporan keuangan, misalnya kayak PKN STAN gitu, itu kira-kira bisa dicarinya di mana ya Pak? Soalnya
kemarin kan saya sempat cari laporan keuangannya PK Instan, tapi itu dia digabung sama laporan keuangannya BPPK. Nah, kalau misalkan mau yang secara spesifik PK Instan aja gitu, itu di mana ya Pak? Kalau spesifik ya harus minta ke Satker kayaknya. Karena Berarti kalau nggak di tidak Satker, biasanya belum tentu nge-share dia. Gitu ya Pak. Secara logika gini ya, informasi detail itu ada di Satker. Ya. Tapi Satker biasanya belum tentu nge-share dia. Ya. Nah kalau mau tahu biasanya harus tanya ke bagian ya Satkernya itu sendiri. Kemudian Satker tadi kan akan digabung tuh dengan yang ada di atasnya, misalnya di unit eselon 1. Di unit eselon 1 nanti akan digabung dengan LKKL ya. Misalnya kita masuk Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan nanti akan digabung dengan seluruh kementerian ya, yaitu di LKPP. Di dalam LKPP itu biasanya caleg di catatan atas laporan keuangan tidak dirinci detail. Ya. Kalian coba lihat di dalam LKPP 2019 ya. Mengenai aset kemitraan di sana ada ya. Tetapi informasi mengenai penyusutan aset kemitraan, akumulasi penyusutan aset kemitraan itu berasal dari mana aja nggak ada informasinya. Ya. Kalau gitu gimana? Ya kalau sudah dimasuk LKPP kan kalau disajikan semuanya, diungkapkan semuanya mungkin penuh ya. Nah kalau mau lebih detail memang ya masuk ke tadi diungkap di dalam laporan keuangan Satker. Nah itu memang harus minta ke Satker kayaknya. Karena kalau yang disajikan secara publik yaitu adalah LKPP kita ya. LKPP kita mau nyari di Google bisa ya. Tapi untuk LK Satker biasanya susah untuk nyari ya. Itu ya gambarannya ya. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Ada lagi silakan. Tes. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Ini waktunya udah habis ternyata ya. Bapak tadi juga mau nutup portal, akhirnya nggak bisa karena ketutup otomatis ya. Nah ini mau dibahas terkait dengan sakti apa tidak? Sakti yang jelas nggak Bapak masukkan di dalam UAS ya. Tapi sebagai gambaran ke kalian aja. Gimana? Pilihan kalian gimana nih? Sakti itu sudah pernah dibahas di matkul PAKN, Pak. Oh ya udah kalau gitu nggak usah ya. Nanti kalian lihat sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan tanya ke Bapak. Nah kalau gitu silakan. Kalau misalnya masih ada yang penasaran belum selesai mau tanya sebelum kita akhiri. Nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri dulu ya. Sebelum kita akhiri mungkin Bapak perlu sampaikan ke kalian kayaknya ya. Jadi mungkin selama pertemuan kita ya selama 14 kali ada banyak salah ya. Baik itu perkataan ataupun ya hal-hal yang lain yang mungkin menyinggung kalian ya. Bapak mohon maaf ya yang sebesar-besarnya juga mungkin bisa jadi ya ternyata ya pada saat penyampaian belum sesuai dengan ekspektasi kalian misalnya ya.
Terus apalagi ya? Harapan Bapak sih ya, semoga kalian semuanya bisa sukses ya. Bisa ya, lulus dengan baik semua ya. Kemudian nanti juga bisa mendapatkan penempatan minimal ya. Kalaupun KL-nya tidak sesuai dengan harapan kalian, ya moga-moga daerahnya sesuai dengan harapan kalian kan gitu ya. Atau kalau enggak ya kalian tetap harus berprasangka baik sama Yang Maha Kuasa ya. Bahwa apapun yang dipilihkan bagi kalian itu adalah yang terbaik bagi kalian. Selalulah berprasangka baik sama Yang Maha Kuasa ya, sama Yang Maha Menentukan ya. Insya Allah dengan kita berprasangka baik maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bisa jadi yang terbaik itu belum tentu yang kita senangi, belum tentu yang kita ingini ya. Tetapi pasti yang diberikan yang ke kita itu adalah yang terbaik bagi kita, yang dipilihkan Allah bagi kita. Mungkin gitu ya. Gimana, ada pesan-kesan dari kalian buat Bapak? Halo. Ayo, siapa nih yang mau wakili? Anggi atau siapa nih? Iya Pak, mau mewakili anak 511. Ya, Mau silakan. minta doanya Pak, biar nanti UASnya lancar, hasilnya Amin. Ya, semoga memuaskan. kalian sukses semua, lancar semua mengerjakannya. Ya. Iya, Udah, terima gitu kasih aja? ya Pak. Sama-sama. Yang lain? Ini ada foto-foto nggak nih? Foto, Pak. Ya udah, kita foto ya. Silakan videonya nyalain semua. Nanti kalian share ke Bapak ya, minimal Bapak tahu, oh ini dulu muridnya Bapak nih kan gitu ya. Hanifah, gelap itu. Kurang cahaya kayaknya Hanifah. Mana Hanifah? Iya Pak, sedang hujan di sini, jadi gelap. Gelap. Emang Iya. gelap ininya. Tapi cahaya Kamera. ada kan lampu-lampu. Kameranya memang gelap Pak, soalnya lagi Kamera yang hujan. gelap ya udah. Iya. Kalau itu udah susah memang. Sabrina mana Sabrina? Lah Azila malah nggak kelihatan. Oke. Ya silakan siapa yang mau moto. Muhammad Rizky pas siapa itu belum kelihatan mukanya. Ya Sabrina, nah ya silakan. Lorencia senyum-senyum aja itu ada apa itu? Kayaknya ada yang lagi di ini ya. Mati listrik, Pak. Oh, mati listrik juga. Fotonya udah belum nih? Saya yang foto ya, Pak. Gimana? Ya, silakan foto. Satu, gaya biasa dulu, Pak. Ya. 1, 2, 3. Sekarang slide yang 2. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Ya, jempol aja deh. 1, slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau gitu Bapak akhiri dulu ya. Semoga sukses. Jangan lupa ya, sebelum nanti ngerjain UAS berdoa ya, mohon sama Yang Maha Kuasa, begitu juga dalam proses pembelajaran, belajar ya. Oke, Bapak kira mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak Pak.